Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok D akan menjelaskan mengenai risk treatment, control for hard risk, dan risk arsitektur dan strategi. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok D, ada yang beranggotakan saya sendiri yaitu Awalina Putri Rahayu dengan NPM akhir 046, ada Laras Primalia dengan NPM akhir 063, Muhammad Rizky Ferdiarsa dengan NPM akhir 064, dan Egidia Renata BR Pasaribu dengan NPM akhir 210. Selanjutnya, di sini yang pertama mengenai jenis-jenis pengendali biaya. Ada 4 macam. Yang pertama ada preventif, merupakan pengendalian yang dirancang untuk membatasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Yang kedua ada korektif, merupakan pengendalian yang dirancang untuk membatasi ruang lingkup kerugian dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan tentunya. Dan juga menyediakan jalur pemulihan untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian atau kerusakan yang telah terjadi. Yang ketiga ada arahan. Arahan ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil tertentu akan tercapai. Kontrol ini juga didasarkan pada pemberian arahan kepada orang-orang tentang cara memastikan bahwa kerugian tidak akan terjadi. Kontrol ini juga sangat penting, tetapi bergantung dengan orang-orang yang mengikuti sistem kerja aman yang telah ditetapkan. Yang keempat ada detektif. Detektif ini merupakan kontrol yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian ketika hasil yang tidak diinginkan telah terjadi efeknya. Menurut definisi, kontrol detektif ini adalah terjadi setelah kejadian. Jadi, kontrol ini bekerja setelah adanya kejadian yang terjadi, sehingga hanya tepat jika memungkinkan untuk menerima bahwa kerugian atau kerusakan telah terjadi. Oke, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki pada pengendali bahaya. Nah, di sini terdapat kategori kontrol generik ada 4. Nah, di sini saya akan menyebutkan hierarkinya dan contoh-contohnya. Yang pertama ada pencegahan. Di sini contohnya untuk pada kategori kesehatan dan keselamatan itu merupakan penghapusan atau penghilangan sumber bahaya, penggantian bahaya dengan sesuatu yang kurang beresiko. Sedangkan untuk pengendali resiko penipuan, hierarki untuk pengendalian resiko penipuan contohnya batasan otorisasi dan pemisahan tugas serta penyaringan calon staf sebelum bekerja. Yang kedua, hierarki yang kedua yaitu perbaikan. Contohnya ini pada kesehatan dan keselamatan itu teknik penahanan menggunakan penghalang atau penjaga dan pengurangan paparan melalui rotasi pekerjaan atau pembatasan jam kerja pekerja. Sedangkan pada resiko penipuan yaitu penggunaan asuransi untuk memulihkan kegiatan apapun dan memiliki sistem pencadangan yang berkelanjutan. Hierarki yang ketiga yaitu ada direktif. Jadi contohnya pada kesehatan dan keselamatan itu melakukan pelatihan dan pengawasan untuk menegaskan prosedur yang ada serta peralatan perlindungan pribadi dan peningkatan fasilitas kesejahteraan. Contohnya pada risiko penipuan yaitu memiliki sistem dan prosedur yang tertulis yang dapat diakses dan diperinci serta pelatihan untuk memastikan pemahaman tentang prosedur yang akan dijalankan. Baik, yang terakhir di sini ada detektif, yaitu contohnya pada kesehatan dan keselamatan kerja itu pemantauan kesehatan untuk menanyakan gejala potensial dan survei kesehatan guna mendeteksi gejala secara dini. Nah, untuk contoh pada resiko penipuan yaitu merekonsiliasi audit dan review oleh audit internal serta kebijakan pelaporan pelanggaran untuk melaporkan dugaan mengenai penipuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan PCDD. Nah, penerapan PCDD ini akan kita kaitkan pada 4 jenis kontrol yang sudah kita bahas pada sebelumnya, yaitu tentu saja ada 4 kontrol. Yang pertama preventif, perbaikan, direktif, dan detektif. Untuk yang pertama preventif, di sini contoh tindakannya mengenai rute terhadap kendaraan dan estimasi realistis mengenai jadwal pengiriman sehingga pengemudi tidak perlu berkendara secara berbahaya untuk tiba tepat waktu. Jadi di sini sudah terjadwal dan sistematis sehingga pengemudi itu tidak buru-buru akan mengantar pengirimannya. Yang kedua ada perbaikan, yaitu mengenai prosedur pemeliharaan yang ditingkatkan dan
pengaturan yang lebih baik bagi pengemudi untuk melaporkan kerusakan kendaraan. Jadi di sini mengenai step by step memelihara suatu mobil atau kendaraan. Yang ketiga yaitu direktif. Di sini contoh tindakannya mengenai pelatihan pengemudi defensif dan penyediaan buku pegangan pengemudi kendaraan dengan sarana praktis yang mudah dipahami dan diikuti. Jadi di sini contohnya itu pada setiap kendaraan harus terdapat suatu pedoman, entah itu pedoman untuk berkendara, entah itu pedoman lalu lintas. Yang penting ada pedoman. Yang keempat yaitu detektif. Di sini contohnya yaitu peninjauan rutin SIM untuk memeriksa poin penalti, inspeksi rutin kendaraan untuk menemukan dan melaporkan kerusakan, serta peninjauan konsumsi bahan bakar untuk mengidentifikasi pengemudi dengan gaya mengemudi agresif. Jadi di sini tindakannya itu pengecekan SIM, surat izin mengemudi secara berkala. Baik, di sini selanjutnya mengenai zona risiko bahaya. Di sini terdapat grafik yang menggambarkan mengenai zona risiko bahaya. Di sini terdapat garis vertikal ke atas yang menunjukkan adanya semakin besar dampak yang dilakukan, maka semakin ke atas panah yang akan diarahkan. Nah, semakin ke samping ke arah kanan, maka kemungkinan akan terjadi itu besar. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada zona krisis, yaitu mengenai respon dominan akan menjadi mengakhiri. Nah, di sini terdapat batas, yaitu ada arah garis toleransi. Yang kedua ada mengenai zona hati-hati, yaitu mengenai respon dominan akan menjadi merawat. Di sini dibatasi juga oleh nafsu makan dari garis. Nah, yang ketiga yaitu mengenai zona yang mengkhawatirkan, yaitu respon dominan akan menjadi transfer. Di sini juga dibatasi antara zona 3 dan zona 4 itu akan dibatasi oleh garis toleransi juga. Nah, namun lebih rendah. Nah, di sini yang terakhir yaitu mengenai zona nyaman, yaitu respon dominan akan menjadi mental linear. Jadi di sini terdapat 4 bagian pada diagram. Ada bagian 1, 2, bagian 3, dan bagian 4. Bagian 1 itu sebagian besar masuk ke dalam 4 zona sekaligus. Namun untuk pada bagian tengah masuk ke dalam zona yang mengkhawatirkan dan zona hati-hati. Untuk yang kuadran bagian kedua di sini sebagian besar pada zona kritis, tapi juga tidak menutup kemungkinan dia berada pada zona hati-hati juga. Nah, yang ketiga ini sebagian besar itu didominasi oleh zona yang mengkhawatirkan, tapi juga ada zona nyaman dan zona hati-hati. Nah, yang terakhir ada bagian yang keempat, yaitu sebagian besar itu didominasi oleh zona nyaman, tapi juga terdapat zona yang mengkhawatirkan. Oke, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 macam kontrol yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Di sini saya akan menjelaskan kembali lebih rinci. Yang pertama yaitu mengenai kontrol pencegahan. Di sini merupakan jenis pengendalian resiko yang paling penting dan semua organisasi akan menggunakan pengendalian pencegahan untuk menangani sejumlah jenis resiko. Contoh pengendalian preventif meliputi pemisahan tugas di mana tidak seorang pun memiliki wewenang untuk bertindak tanpa persetujuan orang lain. Keuntungan dari kontrol ini yaitu pengendalian tersebut menghilangkan bahaya sehingga tidak diperlukan pertimbangan lebih lanjut lagi. Yang kedua yaitu mengenai kontrol korektif atau perbaikan. Di sini merupakan mengoreksi hal-hal setelah sesuatu itu terjadi, tetapi perlu diterapkan sebelum kejadian tersebut. Kontrol ini mampu menghasilkan hasil yang sepenuhnya memuaskan, di mana tingkat resiko saat ini dikurangi hingga sesuai dengan selera resiko organisasi. Nah, contoh dari kontrol ini merupakan perbaikan perangkat lunak pada sistem operasi. Nah, untuk keuntungannya sendiri, pengendalian korektif ini dapat dilakukan secara sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga yaitu kontrol direktif. Di sini merupakan pengendali direktif yang menjadi respon pertama terhadap kejadian tak terduga jika seandainya terjadi. Contoh pengendalian ini yaitu persyaratan untuk menggunakan alat pelindung diri saat melakukan aktivitas yang berpotensi membahayakan
pada organisasi. Di sini keuntungannya yaitu membawa persyaratan pengendalian risiko dapat dijelaskan selama sesi pelatihan dan instruksi normal yang diberikan kepada stafnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu kontrol detektif. Di sini pengendalian detektif itu merupakan prosedur yang mengidentifikasi saat bahaya telah terwujud. Nah, di sini berarti pengendalian ini akan berlaku setelah kejadian tersebut terjadi. Contoh pengendalian ini meliputi penggunaan pengujian secara luas selama krisis kesehatan, inventarisasi untuk memastikan barang bawaan tidak dikeluarkan tanpa otorisasi, ataupun latihan rekonsiliasi bank untuk mendeteksi transaksi yang tidak sah. Di sini keuntungannya adalah pengendalian ini dapat mudah dilakukan sehingga memberikan peringatan dini bahwa tindakan pengendalian risiko lainnya telah gagal. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi biaya pengendalian resiko, di mana konsep pengendalian resiko itu bertujuan untuk mengurangi tingkat resiko dari kondisi awal tanpa pengendalian menjadi kondisi yang lebih aman setelah pengendalian diterapkan. Lalu, di sini ada evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan efektif dan efisiensi dari segi biaya. Nah, jadi ada analisis biaya manfaat pengendalian, yaitu mengukur pemaparan resiko sebelum dan sesudah pengendalian diterapkan. Lalu menentukan apakah biaya pengendalian sebanding dengan biaya manfaat yang diperoleh. Yang terakhir yaitu memprioritaskan pengendalian yang memberikan perlindungan optimal dengan biaya yang efisien. Nah, di sebelah kiri ada gambar atau grafik yang menunjukkan hubungan antara dampak resiko dan kemungkinan terjadinya resiko. Lalu, bagaimana pengendalian risiko dapat mengurangi dampak atau kemungkinan tersebut dijelaskan dari sumbu X atau dari sumbu horizontal yang menunjukkan kemungkinan terjadi risiko, lalu sumbu Y menunjukkan dampak dari risiko. Ada juga titik inherent, yaitu risiko A dan B, yang menunjukkan tingkat risiko awal sebelum ada pengendalian. Lalu, titik kontrol A1, A2, A3, dan B1 menunjukkan bagaimana berbagai langkah pengendalian diterapkan untuk mengurangi risiko. Ada juga arah panah dari inherent resiko ke kontrol, yaitu memperlihatkan bahwa setelah pengendalian diterapkan, resiko mengalami penurunan dampak atau kemungkinan terjadinya. Nah, yang terakhir yaitu kategori resiko setelah pengendalian, di mana resiko yang awalnya tinggi bisa turun ke tingkat menengah atau rendah setelah kontrol diterapkan. Jadi, pengendalian resiko harus dievaluasi dengan analisis biaya manfaat untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan efisien dan menghasilkan perlindungan optimal. Baik, selanjutnya kita masuk ke efektivitas biaya pengendalian, yaitu resiko sangat bergantung pada keseimbangan antara biaya pengendalian dan manfaat yang diperoleh dalam mengurangi resiko. Yang pertama yaitu pengendalian awal. Nah, pengendalian awal merupakan langkah pengendalian pertama yang diterapkan dan efektif dalam menurunkan resiko dengan biaya yang relatif rendah serta menghasilkan pengurangan resiko yang signifikan dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, yaitu pengendalian tambahan, di mana diterapkan setelah pengendalian awal dan juga perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah manfaat tambahan yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila ada biaya tambahan tinggi tetapi manfaatnya kecil, maka pengendalian ini kurang efisien. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengendalian berlebihan, di mana pengeluaran biaya yang terlalu tinggi tetapi hanya mengurangi resiko dalam jumlah yang sangat kecil, maka disebut tidak efisien karena manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sebaiknya di pengendalian berlebihan ini harus dihindari agar sumber sumber daya tidak terbuang sia-sia. Dan di sebelah kiri ada gambar yang menunjukkan hubungan antara biaya pengendalian dan efektivitas pengurangan resiko. Yang pertama kita akan membahas dari sumbu X atau sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengendalian yang diterapkan. Dan di sumbu Y pada bagian vertikal yaitu menunjukkan biaya dan manfaat yang diperoleh. Lalu, kurva potensial kerugian itu menggambarkan bahwa semakin besar pengendalian, semakin rendah pula potensi kerugian akibat resiko. Lalu, kurva biaya kontrol menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan. Yang terakhir yaitu titik optimal, di mana titik keseimbangan antara biaya pengendalian dan manfaat pengurangan resiko. Hal ini yang menunjukkan pengendalian paling efisien. Sehingga pengendalian resiko harus dilakukan dengan pendekatan biaya manfaat, di mana pengendalian awal sangat efektif, tetapi pengendalian tambahan perlu dievaluasi dan pengendalian berlebihan harus dihindari. Baik, di slide kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur dan strategi resiko yang akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Baik, kita akan membahas
eee, RSAP atau Arsitektur Strategi dan Protokol Risiko. Nah, apa sih RSAP itu? RSAP adalah kerangka kerja manajemen risiko dalam organisasi yang berperan untuk membantu mendefinisikan konteks dan kebijakan manajemen risiko. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, komponen utama RSAP atau Arsitektur Strategi dan Protokol Risiko. Yang pertama yaitu arsitektur risiko, di mana cara komunikasi informasi resiko dalam organisasi. Lalu strategi resiko yaitu tujuan utama yang ingin dicapai organisasi terkait resiko. Ketiga yaitu protokol resiko, ya di mana sistem, standar, dan prosedur untuk menerapkan strategi resiko. Yang kedua yaitu dokumentasi manajemen resiko. Di dokumentasi manajemen resiko ini mencakup catatan administrasi manajemen resiko, rencana respon dan perbaikan resiko, dan juga laporan acara, rekomendasi, dan pemantauan kinerja resiko. Nah, implementasi dan komitmen dari RSAP ini adalah kerangka kerja risiko harus tertanam dalam kebijakan organisasi, seperti kasus dalam Grenfell Tower disaster, di mana kasus tersebut menunjukkan pentingnya komitmen dalam penerapan manajemen risiko secara efektif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu membahas mengenai proses peningkatan berlanjutan dalam manajemen risiko. Di sini terdapat bagan yang menggambarkan pendekatan sistematis menuju peningkatan keberlanjutan dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada inti proses. Di sini itu berisi peningkatan keberlanjutan terletak di pusat bagan. Jadi inti dari semua usaha ini adalah peningkatan keberlanjutan. Ini tuh menunjukkan bahwa proses manajemen risiko itu siklus yang berkelanjutan di mana evaluasi dan perbaikan itu selalu dilakukan secara rutin. Yang kedua itu adalah langkah-langkah dalam manajemen risiko. Bagan ini itu membagi proses manajemen risiko menjadi beberapa langkah penting. Yang pertama itu ada identifikasi dan penilaian risiko. Proses awal di mana potensi risiko ini diidentifikasi dan dinilai untuk memahami dampaknya. Yang kedua itu ada pelaporan risiko, yaitu setelah diidentifikasi, risiko ini dilaporkan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi saat ini. Yang ketiga ada monitoring risiko. Jadi risiko ini yang telah diidentifikasi itu akan terus dipantau untuk memastikan tindakan pengendalian yang tepat untuk diambil. Yang keempat itu ada perlakuan risiko. Jadi di tahap ini itu strategi dan tindakan disusun untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Ketiga itu ada dukungan informasi dan insight. Jadi ini di sini tuh berisi tentang informasi yang mencerminkan dua bagian siklus, informasi krusial untuk mengambil keputusan yang tepat dalam setiap langkah, yang insight ini untuk membantu dalam memahami data dan informasi yang dikumpulkan, serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi organisasi. Yang keempat itu ada elemen eksternal yang menguatkan. Jadi di bagian ini itu menunjukkan beberapa faktor eksternal yang mendukung proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dan memahami prosedur serta risiko yang ada. Yang kedua ada konsultasi, yaitu membuka ruang bagi umpan balik dan kolaborasi di antara berbagai pihak dalam organisasi. Yang ketiga ada kolaborasi, integrasi, dan kepemimpinan. Jadi ini mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi yang perlu disamakan dalam budaya organisasi untuk mendorong keberhasilan. Yang kelima itu ada penyempurnaan melalui kepemimpinan dan kolaborasi. Di sini tuh berisi tata kelola kepemimpinan. Jadi itu agar manajemen ini berjalan secara efektif dan diperlakukan dukungan dari arahan dari pemimpinan organisasi untuk membimbing seluruh proses dari organisasi tersebut. Jadi untuk keseluruhan itu, bahkan ini itu menunjukkan bahwa manajemen risiko bukanlah suatu pendekatan yang satu kali, tetapi itu siklus dinamis yang membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan keberlanjutan. Dengan adanya peningkatan keberlanjutan ini itu, organisasi ini dapat lebih baik dalam menghadapi risiko yang ada dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya membahas mengenai arsitektur risiko. Jadi, arsitektur risiko ini itu kerangka yang menggambarkan organisasi dan pengaturan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Jadi, arsitektur ini itu menetapkan jalur komunikasi, mengalokasikan kepemimpinan risiko, dan juga memastikan bahwa manajemen risiko ini tertanam dalam proses dan operasi inti organisasi. Jadi di dalam arsitektur risiko ini mencakup yang pertama itu ada pengembangan strategi dan juga standar risiko. Yang kedua ada penerapan standar dan prosedur yang disepakati. Yang ketiga ada mengaudit kepatuhan terhadap standar yang disepakati. Yang keempat ini ada representasi diagramatik untuk mengidentifikasi komite-komite yang memiliki tanggung jawab manajemen risiko.
Yang kelima yaitu ketentuan acuan dari berbagai komite termasuk rincian keanggotaan dan tanggung jawab komite-komite tersebut. Yang keenam ada informasi tentang bagaimana informasi risiko ini dikomunikasikan antara berbagai komite. Yang ketujuh ada rincian laporan yang diterima dan diperlukan oleh masing-masing komite. Dan yang kedelapan ini ada prosedur eskalasi risiko dan pengaturan pengungkapan pelanggaran yang sesuai. Jadi di dalam arsitektur risiko ini perlu dibedakan. Yang pertama itu ada protokol risiko yang dicatat dalam manual manajemen risiko atau catatan statis. Yang kedua itu ada dokumen atau laporan yang dimaksud untuk melacak dan memantau perubahan serta perbaikan yang ada atau disebut dengan catatan dinamis. Membahas mengenai strategi manajemen risiko. Jadi suatu organisasi ini itu harus memiliki strategi manajemen risiko yang jelas dan terstruktur. Jadi strategi ini itu harus mencakup pendekatan organisasi terhadap risiko dan juga manajemen risiko, serta mempertimbangkan selera risiko organisasi, kapasitas risiko dan juga toleransi bahaya. Dengan demikian, organisasi ini itu dapat mengukur total paparan risiko dan juga mengelola secara efektif. Jadi strategi manajemen risiko ini itu harus menetapkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan bagaimana aktivitas manajemen risiko diselaraskan dengan aktivitas lain dalam organisasi. Dengan demikian, strategi yang jelas ini dapat membuat organisasi ini menghadapi risiko ini dengan lebih percaya diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu membahas mengenai protokol manajemen risiko. Manual manajemen risiko ini menetapkan tanggung jawab atas risiko dan pengaturan kebijakan. Jadi protokol manajemen ini itu ditetapkan dalam prosedur dan juga pedoman risiko. Organisasi ini harus membuat panduan tentang pelaporan risiko dan juga melakukan peninjauan ulang terkait protokol setiap tahun untuk memastikan relevansi dan juga efektivitas. Di dalam sini itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tata kelola risiko. Jadi di dalam sini itu berisi tentang kebijakan manajemen risiko dan juga pernyataan risiko spesifik atau kebijakan kesehatan dan keselamatan yang berisi kerangka acuan komite risiko atau audit protokol dan prosedur risiko, catatan pelatihan kesadaran risiko. Yang kedua itu ada respon risiko, yaitu hasil penilaian risiko atau data risiko standar pengendalian risiko, rekomendasi perbaikan serta laporan jaminan risiko. Yang ketiga ada laporan acara. Jadi laporan acara ini tuh berisi laporan dan rekomendasi kerugian atau klaim, laporan hukum dan litigasi, tindakan penegakan hukum atau keluhan pelanggan, investigasi insiden atau indikator kinerja utama rencana kesinambungan bisnis. Terakhir ada kinerja risiko, yaitu pengembalian penilaian risiko, protokol prosedur dan protokol audit, laporan audit internal, laporan manajemen risiko, unit laporan pengungkapan eksternal. Protokol manajemen risiko ini mendefinisikan aktivitas yang diperlukan dan cara melakukannya. Jadi pedoman manajemen risiko ini merujuk pada standar yang harus dicapai dan dikontrol yang berlaku. Selanjutnya itu mengenai panduan manajemen risiko. Dokumentasi manajemen risiko ini harus proporsional dengan tingkat risiko organisasi. Manual manajemen risiko berisi kebijakan, tanggung jawab, prosedur, dan pedoman untuk memantau kinerja dan pengelolaan risiko. Protokol atau pedoman manajemen risiko ini yang terperinci akan menetapkan yang pertama ada prosedur penilaian risiko, yang kedua ada tujuan pengendalian risiko, yang ketiga ada pengaturan sumber daya risiko, dan yang keempat yaitu ada persyaratan perencanaan reaksi, dan yang terakhir yaitu sistem jaminan risiko. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel 23.3 mengenai protokol manajemen risiko. Jadi di sini itu terdapat 5 komponen dari protokol manajemen risiko. Jadi yang pertama itu adalah prosedur penilaian risiko. Jadi di prosedur ini itu terdapat prosedur tata kelola, lalu respon terhadap risiko signifikan, persetujuan proyek dan capex, lalu prosedur untuk strategi dan anggaran. Yang kedua yaitu tujuan pengendalian risiko, yang dimana ada pedoman manajemen merek, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, manajemen risiko kontrak. Yang ketiga yaitu pengaturan sumber daya risiko, yang dimana berisi manajemen peluang, alokasi sumber daya proyek, program asuransi, dan perusahaan asuransi tangkapan. Yang keempat, persyaratan perencanaan reaksi, terdapat manajemen kerugian dan klaim, lalu perencanaan bencana dan pemulihan, lalu prosedur pengendalian biaya, lalu pencatatan manajemen risiko. Yang kelima yaitu sistem jaminan risiko.
yang dimana berisi mengenai pemeliharaan daftar risiko komite RV Corporate, kerangka acuan untuk komite audit, pengaturan sertifikasi mandiri. Jadi, dalam kerangka kerja atau arsitektur risiko ini yang telah mencapai tujuan manajemen risiko itu harus disajikan dalam manual manajemen risiko. Nah, untuk manual manajemen risiko sendiri itu harus mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada anggota dewan yang bertanggung jawab atas manajemen risiko. Yang kedua, bahasa dan persepsi risiko dalam organisasi. Yang ketiga, kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko signifikan. Yang keempat, kerangka acuan untuk komite manajemen risiko. Yang kelima, struktur manajemen risiko atau arsitektur risiko. Dan yang keenam adalah peran manajer risiko dan auditor internal. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi manajemen risiko. Jadi pada tabel penjelasan di 23.3 yang menunjukkan sejauh mana pedoman atau protokol manajemen risiko yang mungkin perlu diproduksi oleh suatu organisasi. Penyusunan manual manajemen risiko itu termasuk pernyataan kebijakan, yang dimana itu adalah kesempatan yang baik bagi organisasi untuk menetapkan prosedur rinci tentang berbagai topik manajemen risiko serta menetapkan prioritas manajemen risiko untuk tahun berikutnya. Misalnya, beberapa organisasi itu membuat kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan dan atau lingkungan tahunan, dan ini harus menjadi bagian integral dari dokumentasi manajemen risiko. Selanjutnya yaitu ada arsitektur dan strategi risiko. Jadi struktur yang dijelaskan dalam tabel 23.3 itu memperkuat pentingnya kegiatan yang terlibat dalam proses manajemen risiko. Jadi pedoman itu tidak perlu mencakup seperangkat standar pengendalian risiko atau pengendalian kerugian, tetapi harus menjelaskan bagaimana keputusan pengendalian risiko akan diambil, dilaksanakan, dan diaudit. Pedoman risiko untuk kelompok perusahaan yang beragam mungkin mengharuskan setiap unit, divisi, atau departemen untuk menetapkan standar sendiri untuk pengendalian risiko, termasuk kesehatan dan keselamatan, keselamatan kebakaran, keamanan fisik, keamanan informasi, dan perlindungan lingkungan. Ini mungkin sesuai karena beragamnya sifat unit-unit yang berbeda dalam organisasi, yang dimana format untuk pedoman risiko akan tergantung pada organisasi dan sifat risiko yang dihadapinya. Biasanya itu pedoman ini akan berisi informasi setidaknya tentang hal-hal berikut. Yang pertama, prosedur keuangan dan otorisasi. Yang kedua, pengaturan asuransi. Yang ketiga, tanggung jawab pengendalian manajer. Yang keempat, manajemen risiko proyek. Yang kelima, pelaporan dan investigasi insiden. Yang keenam, perencanaan acara dan reaksi. Yang ketujuh, tujuan dan tanggung jawab pengendalian risiko fisik, yang dimana tujuan utama pedoman risiko sendiri adalah untuk membantu manajer memahami kerangka manajemen risiko organisasi. Pemahaman ini akan memastikan bahwa manajer memberikan perhatian sesuai pada implikasi risiko saat membuat keputusan. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya catatan, yang dimana ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pemeliharaan catatan yang baik. Ini adalah pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi organisasi dan menawarkan manfaat bisnis yang signifikan. Manajemen catatan itu berupa biasanya itu untuk mengurangi waktu yang dihabiskan staf untuk mencari informasi, memfasilitasi pembagian informasi yang efektif, mengurangi duplikasi informasi yang tidak perlu, mengidentifikasi berapa lama catatan perlu disimpan, mengoptimalkan penerimaan hukum catatan untuk membela litigasi jahat, dan yang terakhir adalah mendukung manajemen risiko dan perencanaan kelangsungan bisnis. Nah, untuk register risiko sendiri adalah sarana untuk mencatat informasi tentang kontrol saat ini dan detail kontrol tambahan yang dimaksudkan. Agar efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan, manajemen risiko perlu menjadi aktivitas dinamis yang menghasilkan keluaran yang berdampak pada organisasi. Jika ini akan terjadi, maka register risiko perlu menjadi dokumen yang mendorong perubahan dan perbaikan. Pencatatan peristiwa adalah aktivitas penting, terutama dalam kaitannya dengan risiko bahaya. Juga pencatatan dan analisis peristiwa selama proyek akan sangat penting ketika laporan peristiwa paling relevan dengan risiko bahaya dan kontrol. Evaluasi kinerja juga akan menghasilkan laporan yang memerlukan analisis terperinci. Dan evaluasi kinerja ini juga sangat penting dalam peran bagi seorang audit internal.
Selanjutnya yaitu mengelola risiko klinis. Jadi, jika semua kejadian klinis yang merugikan dapat dihindari, biaya hukum litigasi malpraktik tidak dapat dihilangkan. Meskipun sangat sedikit cedera akibat kelalaian menyebabkan klaim, ada klaim dalam kasus-kasus di mana tidak ada cedera dan tidak ada kelalaian. Rumah sakit dan dokter dapat membantah tuduhan kelalaian dan berhasil berargumen bahwa pembayaran kompensasi tidak boleh dilakukan jika proses dan sistem manajemen risiko yang tepat telah diterapkan. Pelaksanaan kegiatan manajemen risiko di rumah sakit adalah tanggung jawab langsung dari manajemen rumah sakit. Meskipun demikian, dokter memiliki peran penting untuk dimainkan dengan mengembangkan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko dan membantu merancang pendekatan praktis untuk mencatat bahwa prosedur telah diikuti oleh setiap insiden yang telah dicatat. Laporan kinerja risiko dan sertifikasi mencakup pertimbangan dan analisis laporan awal hasil operasi, serta deklarasi yang lebih formal dan laporan bersertifikat kepada para pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, sertifikasi hasil operasi organisasi akan dilakukan sebagai pernyataan formal atas hasil operasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.